Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Salam dan bahagia. Saya Ayu Ramadan dari SD Negeri 3 Langkima, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya adalah 1. Guru mendominasi pembelajaran. 2. Peserta didik ibarat kertas kosong. 3. Peserta didik memiliki keseragaman berpikir. 4. Pembelajaran fokus pada target kurikulum. 5. Diperlukan hukuman bagi peserta didik yang melanggar. Apa yang saya pelajari di modul 1.1 ini? Yang saya pelajari di modul 1.1 adalah 1. Asas pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 2. Dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar bisa menjadi manusia yang memiliki kesempurnaan dalam hidup. Hidup yang sempurna bisa dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai kehidupan dan penghidupan yang bersifat selaras dengan alam atau dengan kata lain sesuai dengan kodratnya, dan juga selaras dengan masyarakat. 3. Kodrat murid. Kita mengetahui bahwa kodrat keadaan merupakan salah satu aspek dasar dan utama dalam pendidikan. Kodrat terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah keadaan anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak tinggal. Sedangkan kodrat zaman merupakan perubahan yang terus bergulir dan terjadi dari waktu ke waktu. 4. Budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. 5. Menghamba pada anak. Pendidikan yang berpusat atau berpihak pada anak atau biasa disebut dengan student-centered learning. Kemudian yang keenam ada trisentra pendidikan, adanya kerjasama dan kolaborasi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 7. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yang mana 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua ada ingmadyo mangunkarso, di tengah membangun kehendak. Yang ketiga tutpuri handayani, di belakang memberikan dorongan. 8. Asas trikon. Menerapkan pembelajaran bermakna berdasarkan asas trikon, yaitu ada 3. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua ada konvergen, yaitu mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia. Yang ketiga ada konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya sekitar. Pertanyaan pemantik kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda
setelah mempelajari modul 1.1. Nah, di sini yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, merubah pemikiran. Mengubah pemikiran itu ada pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan. Kemudian, penanaman budi pekerti dengan meneladani semboyan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak. Kemudian, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dan yang terakhir, setiap murid adalah unik dan istimewa dengan karakter yang berbeda. Kemudian, untuk merubah perilaku, yang saya akan ubah adalah yang pertama, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan menuntun murid agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kemudian, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan adalah yang pertama, menerapkan sistem Among dengan memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna, dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, melakukan pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya. Yang kelima, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. Yang keenam, melatih kecakapan abad 21 pada murid. Kemudian yang terakhir, menginternalisasi nilai-nilai karakter budi pekerti. Baik, kesimpulannya adalah pendidikan haruslah berpusat atau berpihak pada anak. Kemudian peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan melakukan proses pembelajaran atau mendidik secara menyeluruh. Kemudian mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar menjadi manusia seutuhnya. Kemudian yang terakhir, menjadi pembelajar dan pembelajar merdeka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan.